Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 21 Juni 2022. Ya, kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah setiap Selasa sore pesan gembala. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan meluangkan waktu kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menjadi alat bagi pemberitaan kebenaran pada sore malam hari ini. Singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu setiap kita menyadari atau memahami satu hal yang prinsip, yaitu bahwa waktu hidup kita di bumi ini terbatas, ya. Artinya kita tidak bisa berharap untuk kita panjang umur di bumi, ya. Kalau ada orang lain bisa 90 tahun, 91 tahun, kita juga menginginkan hal yang sama. Itu tidak bisa, ya. Setiap kita memiliki keterbatasan waktu dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Artinya ada saatnya kita itu tidak bisa berbuat apapun. Ya, ada saatnya nanti kita tidak bisa berbuat apapun, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ya, karena memang kontrak kita hidup di dunia ini sudah berakhir. Ya, kita harus menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta, ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya. Bukan hanya orang percaya, orang di luar Kristen pun juga memahami hal ini, bahwa rentang hidup seseorang itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita tidak tahu sampai usia berapa kita ini ada di dunia ini, ya. Dan olehnya dalam banyak kesempatan Alkitab mengatakan berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah karena kapan waktunya tiba tidak seorang pun tahu, ya. Jadi selama Bapak Ibu Saudara, selama orang ini masih bernapas, ya, kita diberikan nafas dan kita bisa menjalani kehidupan ini secara normal, maka banyak hal yang bisa terjadi atas hidup kita. Ya, saya ulangi, ketika kita diberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, ya, kita diberikan kesehatan, ya, dan kita menjalani hidup normal seperti kebanyakan orang, maka banyak hal bisa terjadi atas hidup kita. Banyak hal bisa terjadi atas hidup seseorang. Baik itu yang akan membawa seseorang, yang akan membawa kita untuk memasuki, ya, untuk memasuki kehidupan yang kita itu semakin mengasihi Tuhan. Ya, kita semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang dibangkitkan hasratnya, dibangkitkan gairahnya oleh Tuhan, dan memang dia sendiri juga membangkitkan, ya, memacu dirinya untuk serius berurusan dengan Tuhan. Ya, ada orang-orang yang memang sudah seperti itu. Ya, bahkan dari muda pun dia sudah menggelar hidup seperti itu, memiliki spirit, memiliki gairah. Bagaimana aku hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana saya hidup ini semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ya, ada orang-orang yang berjalannya waktu, ya, dia itu menggunakan waktu yang ada ini dengan seenaknya, semaunya. Ya, menggunakan waktu yang ada ini dengan menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsunya, ya. Dan akhirnya mereka ini menjadi orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, ya, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang
dikatakan orang fasik yang sudah tidak menghormati ibadah, tidak merasa memerlukan Tuhan, ya, bahkan dia mungkin juga menganggap bahwa Tuhan itu tidak harus hadir dalam hidupnya, karena mereka merasa bahwa dia sudah settle, dia sudah mapan dengan keadaannya seperti itu. Nah, ini yang membahayakan. Jadi sisa waktu yang ada, yang sedang kita jalani ini, ada dua kemungkinan, ya. Satu, itu akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, atau membawa seseorang itu menjadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging, yang akhirnya mereka menjauhi persekutuan dengan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang sangat membahayakan, ya. Tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti firman-firman yang saya sampaikan, kita harus merasa bahwa waktu yang tersisa, waktu yang sedang kita jalani ini semakin singkat. Ya, perjalanan waktu itu seperti begitu cepat, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu seperti berjalan cepat. Ya, ini menunjukkan bahwa memang sisa waktu yang sedang kita jalani ini sepertinya singkat. Ya, dan kita harus sadar bahwa waktu ini harus kita pergunakan sebaik mungkin. Waktu yang ada ini harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk membangun nilai diri kita di hadapan Tuhan. Nah, yang pernah saya sampaikan bahwa setiap kita harus punya keinginan, gairah, hasrat yang kuat untuk membangun nilai diri kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya. Dan tentu kalau Bapak Ibu Saudara setia mendengar kebenaran firman Tuhan dan rajin membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara pasti mengamini apa yang saya katakan, yaitu bahwa merubah karakter seseorang itu tidak mudah. Ingat, merubah karakter seseorang itu tidak mudah. Merubah kebiasaan seseorang yang sudah menyatu di dalam jiwanya itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Kalau orang itu memiliki karakter yang cukup bagus atau sangat bagus, ya kita tidak khawatir, karena dia pasti akan berjalan menuju ke arah, ya, menjadi orang-orang yang mencintai, mengasihi Tuhan dan hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau karakternya buruk, ya, dan kita tahu bahwa itu adalah salah satu keluarga kita, ya, salah satu orang dekat kita pasti ada kekhawatiran. Kita bisa membayangkan bagaimana karakter yang terbentuk, ya, lewat perjalanan waktu yang berpuluh tahun itu bisa dirubah dengan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan tidak mungkin. Ya, karena terbentuknya karakter seseorang itu pasti lewat perjalanan hidup mereka sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, sehingga mereka menjadi suatu pribadi yang matang atau nyaris matang. Nah, masalahnya adalah matangnya di sini tuh matang seperti apa? Ya, matang, ya, matang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, atau matang sebagai pribadi yang, ya, menjadi pribadi yang tercela di hadapan Tuhan. Nah, ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Ya. Dan yang sering kita jumpai, yang sering kita temui adalah banyak orang itu menunda hal ini. Banyak orang menunda, apalagi kalau dia masih muda, dia merasa masih muda. Ah, saya masih 50 tahun, belum ada 50 tahun. Ya, untuk serius berurusan dengan Tuhan itu bisa nanti ketika mendekati masa pensiun atau sudah pensiun. Ya, nanti hari-hari hidup saya akan saya isi dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, rata-rata orang itu punya konsep berpikir seperti ini. Mereka merasa bahwa masa hidupnya masih lama. Nah, sementara waktu yang ada itu mau dia gunakan untuk menikmati keindahan dunia, menuruti hawa nafsu, seperti orang dunia juga melakukan hal itu. Nah, ini yang konyol. Nah, ini yang konyol. Nah, ini kesalahan yang mendasar. Banyak orang menunda untuk berurusan dengan Tuhan.
Ini yang menyedihkan. Ya. Saya harus mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa selama seseorang itu masih diberikan hidup, ya, bernapas dengan kesehatan yang cukup prima, di dalam diri orang itu pasti punya pengharapan. Ya, orang-orang yang diberikan kesehatan yang prima, ya, keadaan jasmani yang cukup sehat, apalagi kalau dia punya keuangan yang cukup kuat, pasti mereka memiliki pengharapan. Nah, tetapi masalahnya adalah pengharapan apa yang ada dalam diri orang seperti itu. Nah ini, ya pasti di dalam diri setiap orang tuh punya pengharapan. Yang menjadi masalah adalah pengharapan utama, pengharapan yang utama itu apa yang ada di dalam diri orang itu. Kalau dia sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti pengharapan utama yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana dia menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang percaya yang berkenan, menyukakan hati Tuhan, dan suatu saat nanti mereka pantas untuk ada di langit baru, bumi baru. Ini bagi mereka yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Mestinya pengharapan utamanya harus ini. Dia tidak boleh memiliki pengharapan di luar itu, yang akhirnya nanti akan bisa membinasakan. Ya. Kalau seseorang memiliki pengharapan yang salah, maka perjalanan hidupnya pun pasti akan salah. Ya. Perjalanan hidupnya pun akan salah, tidak tepat. Ya. Misalnya pengharapan dia memiliki sesuatu yang jasmani, atau meraih titel setinggi-tingginya, ya, bagaimana meraih doktor, bagaimana meraih profesor, bagaimana meraih jabatan tertinggi sebagai eselon 1, itu tidak salah. Itu hanya sebagai batu lompatan. Tapi pengharapan utama bagi orang percaya adalah bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, yang satu saat nanti kita pantas ada di langit baru, bumi baru. Ini, ya. Nah, yang sering kita temui adalah seringkali masa lalu seseorang itu suram atau gelap. Ya, jadi dia memiliki masa lalu yang tidak baik. Tetapi ketika umur sekian, misalnya 50 tahun atau 60 tahun, dia baru disadarkan, diingatkan oleh Tuhan bahwa ini loh pengharapan yang benar. Ya, dan dia tahu, wah ini yang benar. Sementara dia merasa bahwa selama ini pengharapannya salah. Ya, karakternya tidak cukup baik, tetapi orang ini sadar bahwa dia salah. Ya. Nah, ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah merasa sadar bahwa dirinya berjalan di rel yang salah. Nah, orang-orang seperti ini, ya, sekalipun dulu ya masa lalunya itu buruk atau bahkan sangat buruk dengan karakter yang menyedihkan, tetapi kalau dia memiliki tekad yang kuat, ya, keinginan yang kuat karena dia mendapatkan pencerahan, ya, dan dia memiliki pengharapan yang baru, dia ada kesempatan untuk berubah. Ya. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tadi saya katakan, pasti orang hidup punya harapan. Nah, yang menjadi masalah adalah harapan orang itu seperti apa. Ya. Harapan masing-masing orang bisa berbeda. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya tidak mungkin sama, tidak mungkin berbeda. Artinya pasti sama. Ya, ini kelompok orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini juga demikian, ini juga demikian. Ya. Pasti pengharapannya sama. Mereka ingin diterima di kemah abadi Tuhan, masuk langit baru, bumi baru. Udah pasti itu. Ya, sekalipun nanti dia menjalani profesi yang berbeda. Ada yang dari dokter, ada yang dari hakim, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha. Tapi muaranya sama, mengerucut
Ya, semua merindukan bagaimana dia diterima di kemah abadi Tuhan, masuk langit baru bumi baru. Nah ini, ya, dan mestinya pengharapan yang utama dari orang percaya itu ya seperti ini, tidak boleh salah. Nah, ayat ini kan seperti mengingatkan, ya, seperti mengingatkan, memang bahwa ada orang-orang yang masa lalunya buruk, ya, yang kehidupan masa lalunya suram, tetapi dia masih diberikan kesempatan hidup dan diberikan kesehatan yang prima. Ya, lah orang-orang seperti ini dia bagaimanapun juga masih memiliki pengharapan. Ya, tetapi pengharapan yang benar itu harus diawali oleh pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya, dia harus memahami kebenaran firman Tuhan yang benar, baru dia memiliki pengharapan yang benar. Kalau dia tidak memiliki pemahaman firman yang benar, tidak mungkin dia akan memiliki pengharapan yang benar, karena tidak ada landasannya. Ya, dan sekalipun dia dulu mungkin menjadi orang yang tidak terpandang, ya, boleh dikatakan sedikit tercela karena kelakuan buruknya, tetapi kalau dia memiliki tekad yang kuat dan dia membangkitkan hasrat dan gairahnya untuk selalu ada di hadirat Tuhan, dia membangun intimasi dengan Tuhan, tidak menutup kemungkinan dia menjadi, pada saatnya nanti dia akan menjadi orang-orang yang berkenan. Seperti yang pernah saya katakan, seburuk-buruknya seseorang, ya, artinya karakternya buruk, orang itu karakternya buruk, tetapi kalau dia masih mau melangkahkan kakinya ada di dalam gereja, masih mau terus ibadah, mau mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan dia mau membangun mezbah doa, tidak menutup kemungkinan dia pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, sekalipun masa lalunya buruk, tetapi dia punya tekad yang kuat, dia menyadari kesalahannya, dia menyadari bahwa langkah hidupnya masa lalunya dulu sangat-sangat suram. Ya, tidak mustahil orang-orang seperti ini akan diubahkan oleh Tuhan selama dia masih datang ke gereja, ikut ibadah, mendengar firman Tuhan, bahkan membangun sebuah Tuhan. Ya. Ya, karena di dalam ibadah itu ada kuasa. Ya, dalam ibadah itu ada kuasa. Yang itu, ya, kalau kuasa itu memang hadirat Tuhan ada, Roh Kudus menjamah orang itu, bisa, tidak ada yang mustahil untuk merubah karakter orang itu. Tetapi sebaik-baiknya orang, baik bagaimanapun juga, kalau dia tidak pernah mau ke gereja, meremehkan ibadah, apalagi membangun sebuah doa, cepat atau lambat mereka pasti terseret ikut arus kuasa kegelapan. Tidak bisa dipungkiri. Ya, karena kita jangan meremehkan kuasa ibadah. Ya, karena keagungan ibadah itu pasti akan dinyatakan oleh Tuhan. Apalagi Tuhan melihat orang-orang yang lapar dan haus akan firman, pasti Tuhan akan puaskan. Ya. Jadi selama kita masih hidup, mari kita berjuang, berkarya. Ya, karena di ayat 5 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Ya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa selama kita masih hidup, mari kita kerja keras. Bagaimana kita membangun intimasi dengan Tuhan, bagaimana kita berjuang untuk hidup kita benar-benar berarti bagi Tuhan, dinikmati sesama. Ya, kehadiran kita itu sangat dinantikan oleh banyak orang. Karena kita tahu bahwa kita nanti akan mati, kita nanti akan finish, selesai menjalani hidup ini. Dan kalau orang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka ketika kita menyadari hal ini, kita pasti akan menggeliat bagaimana aku hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya tidak salah kalau Alkitab mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena ketika kita hadir di rumah duka, kita akan diingatkan bahwa kamu nanti juga akan terbujur kaku seperti almarhum ini. Jadi kita diingatkan.
Tapi kalau kita datang ke pesta, ya memang tidak salah. Tapi di pesta jarang kita diingatkan hal itu. Ya, karena di pesta itu kita pasti menikmati sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang jasmani. Ya, ini bukan berarti kita salah menghadiri pesta, bukan. Ya, tetapi jangan kita rajin hadiri pesta tapi tidak pernah hadir dalam rumah duka, ikut ibadah perkabungan. Salah itu. Ya, karena justru dalam ibadah perkabungan itu seringkali kita diingatkan. Dan kalau pemberita kebenaran itu bisa menyentuh hati yang hadir, mereka seperti diingatkan supaya terjaga. Oh iya ya, karena suatu saat aku pun akan terbujur kaku seperti orang ini, seperti almarhum ini. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara, ya, jangan ketika kita sudah banyak keterbatasan, misalnya ya, udah kena stroke, usia udah 80 lebih, udah nggak bisa apa-apa, ya, kita tidak bisa mandiri, selalu memerlukan pertolongan orang lain, berdiri dibantu, ke belakang dibantu, makan disuapin, terus kita ingin, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Wah, itu konyol itu, ya, dia merindukan bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini, ini seperti mengelabui Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui dengan cara-cara seperti ini. Maka saya ingatkan ketika kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan secara finansial, mari kita mengabdi bagi Tuhan. Ya, jangan nanti sisa-sisa hidup kita itu untuk mengabdi. Tuhan nggak menikmati, kamu licik. Ya, memang kita tidak mendengar suara itu. Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau merenungkan, coba. Ya, jangan kita udah di usia lanjut, tidak bisa apa-apa. Wah, aku mengasihi Tuhan. Itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya, karena dulu masa mudanya diisi dengan menuruti keinginan daging. Ya, menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsu. Apa yang orang lain kerjakan, dia ingin kerjakan. Ini yang menyedihkan. Ini yang menyedihkan. Ya, ingat, Tuhan tidak bisa dikelabui dengan cara-cara seperti itu. Ya, jadi jangan nanti begitu kena stroke terus langsung baca Alkitab. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu salah, enggak. Saya tidak mengatakan ketika stroke membaca Alkitab mujizat, enggak. Tetapi nilainya sudah tidak begitu bernilai bagi Tuhan. Ya, jadi persembahannya itu sudah tidak harum lagi, hambar. Tapi ketika sudah masih kuat secara fisik, secara keuangan, finansial masih kuat, Bapak Ibu Saudara bisa menikmati keindahan dunia itu sepuas-puasnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara memilih untuk membangun intimasi dengan Tuhan, memilih untuk sering duduk di kaki Tuhan. Nah, ini persembahan yang berbau harum. Ya, ingat, jangan ada niat mengelabui Tuhan, mengakali Tuhan dengan memberikan remah-remah yang kita punya. Waktu sisa yang ada akan kita persembahkan bagi Tuhan. Itu melukai hati Tuhan. Selagi saudara sehat secara jasmani, kuat secara materi, secara finansial, mari kita mengabdi bagi Tuhan. Dan itu tidak mungkin sia-sia. Ya, karena suatu saat nanti kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun ketika kita sudah terbujur kaku, ya, mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini. Ya, saya ingatkan, mari kita terus membangkitkan gairah kita, hasrat kita untuk mencari dan menemukan Tuhan, dan kita mengerti kehendaknya, dan kita lakukan semampu yang kita lakukan. Itu yang akan dihargai oleh Tuhan. Itu yang akan bernilai bagi Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, menerangkan firman dalam setiap hati kami, dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.